Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Randy Adi Pratama. Di sini saya akan membahas sedikit mengenai teori semiotika sastra. Teori semiotika secara teoritis yang dianggap sebagai pengembangan dari aliran strukturalis membawa pula sastra sebagai lingkup dunia kajiannya. Sistem tanda yang melekat di banyak tempat, salah satunya pada dunia sastra, menghadirkan semiotika sastra sebagai pintu masuk memahami makna tanda yang berada di balik karya sastra. Denotatum mengarah pada denotasi, sebuah petunjuk mengenai makna pada kelugasan atas dasar konvensi dan bersifat objektif. Dalam karya sastra merupakan sebuah kata-kata kemungkinan dan fiksional sebagai dunia dengan pandangan bahwa segala sesuatu mempunyai kemungkinan untuk menjadi tanda bersifat konkret atau abstrak. 3 sifat denotatum Newman 2004, yaitu ikon, indeks, dan simbol, dengan pemahaman bahwa ikon merupakan tanda yang secara inherent memiliki kesamaan dengan arti yang ditunjuk. Indeks merupakan tanda yang mengandung hubungan kausal dengan apa yang ditandakannya, dan simbol merupakan tanda yang memiliki hubungan makna dengan yang ditandakannya, bersifat arbiter sesuai dengan konvensi suatu lingkungan sosial tertentu. Pada perjalanan dalam memahami sifat denotatum tersebut, perkembangan sastra kaitannya dengan teks dan unsur-unsur karya sebagai indeksikal, membedakan pemahaman pada indeks sebagai satu, indeks dalam kaitan dengan dunia luar teks. Yang kedua, indeks dalam kaitannya dengan teks lain sebagai intertekstual. Dan yang ketiga, indeks dalam kaitannya dengan teks dalam teks sebagai intratekstual. Karya sastra yang dipahami sebagai karya seni bermedia bahasa dengan kedudukan sebagai bahan, memiliki sistem dan konvensi sendiri sebagai sistem semiotik tingkat kedua, dengan membedakan arti untuk bahasa atau meaning dan makna untuk sastra significance. Dalam sastra bahasa dengan arti tambahan dan konotasinya memberi arti tambahan, seperti topografi atau tata huruf. Bagi Berders, teks adalah tanda yang memiliki ekspresi dan isi, sehingga teks dilihat sebagai yang pertama wujud atau entity yang mengandung unsur kebahasaan. 2. Bertumpu pada kaidah dalam pemahamannya. Dan ketiga, bagian dari kebudayaan sebagai pertimbangan di faktor pencipta dan pembaca. Semiotik sebagai teori sastra. Melalui perkembangan karya sastra dapat dilihat dan dibuktikan dengan perkembangan teori sastra bahwa hingga abad ke-20 perkembangan teori sastra tidak dapat dilepaskan dari strukturalisme sebagai teori dan aliran terdahulu, sehingga muncul dan lahir teori-teori baru sebagai upaya modifikasi yang disesuaikan dengan hakikat objek atau karya sastra dan perkembangannya.
Seperti halnya teori strukturalisme genetik dengan tokohnya Goldman, semiotika oleh Saussure and Peirce, dekonstruksi oleh Derrida, poststrukturalisme oleh Genete, dan resepsi oleh Jauss. Rifatere kultur interteks oleh Kristeva, serta masih banyak lagi. Perkembangan yang terjadi adalah munculnya pemahaman karya sastra sebagai karya yang tidak hanya terbangun dalam dan dimaknai melalui unsur estetik saja. Dan hal ini melahirkan banyak modifikasi teori sastra untuk memahami karya sastra. Karya sastra terbangun oleh unsur intrinsik dan ekstrinsik. Dipahami karya sastra tidak melepaskan unsur-unsur pembangunan karya secara intrinsik serta ekstrinsik. Untuk itulah strukturalisme sangat berperan besar dalam perkembangan dan kelahiran teori-teori setelahnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.